Ratna menatap meja makan dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Di atasnya terhidang berbagai masakan favorit keluarga, mulai dari sup ayam hangat, perkedel kentang, hingga tumis buncis yang baru saja matang. Aroma bawang putih dan daun bawang memenuhi ruang makan mungil mereka. Tak lama, langkah kaki terdengar menuruni tangga. Ratna menoleh dan melihat Nadia, gadis remaja belasan tahun itu, berjalan ringan sambil mengusap matanya yang masih setengah mengantuk. Gadis itu tampak memesona dengan rambut hitam panjang yang jatuh tergerai hingga punggung. Kulitnya cerah, senyumnya manis meski matanya masih menyisakan kantuk. "Selamat pagi, Ma," sapa Nadia sambil memeluk pinggang Ratna. Ratna mengusap kepala Nadia dengan penuh kasih sayang. "Selamat pagi juga, Nak. Tidurmu nyenyak?" Nadia mengangguk kecil lalu menarik kursi untuk duduk. Sementara itu, suara mobil terdengar dari depan rumah. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan muncullah Bima, sang suami, dengan wajah cerah meski tampak sedikit lelah. Dia baru saja lari pagi, kebiasaan yang sudah dijalani bertahun-tahun. "Wah, sarapannya sudah lengkap ya," kata Bima seraya mencium pipi Ratna singkat. Ratna hanya tersenyum, menatap dua orang yang sangat ia cintai itu dengan mata berbinar. Hatinya penuh rasa terima kasih pada Tuhan karena memberinya keluarga yang begitu indah. Meski tak bisa mengandung anak sendiri, Ratna merasa hidupnya sudah amat sempurna dengan kehadiran Nadia. Gadis itu memang bukan darah dagingnya, tapi kasih sayang Ratna padanya tidak pernah setengah-setengah. Mereka mengangkat Nadia dari panti asuhan saat usianya masih 3 tahun. Saat itu Nadia kecil tampak kurus, takut-takut saat digendong Ratna. Namun tak butuh waktu lama, kehangatan rumah membuat Nadia tumbuh ceria. Kini, Nadia duduk di bangku SMA kelas 2. Dia cerdas, sopan, dan sangat menyayangi orang tuanya. "Ma, nanti sore Nadia latihan teater lagi ya," kata Nadia saat mulai menyendok nasi. "Kayaknya sampai agak malam, nggak apa-apa kan?" "Ya nggak apa-apa, asal hati-hati pulangnya. Kalau udah malam banget, suruh Pak Warto jemput ya," ujar Ratna, mengingatkan sopir keluarga mereka. Bima hanya mengangguk sambil menyeruput teh hangatnya. Matanya sesekali memperhatikan Nadia yang asyik bercerita soal latihan drama sekolah. Bagi Bima, Nadia juga seperti putrinya sendiri. Setidaknya itulah yang selama ini Ratna percaya. Seusai sarapan, Bima berangkat kerja setelah mencium kening Ratna. Nadia juga berangkat ke sekolah dengan seragam abu-abu putihnya yang rapi, rambut dikuncir 2, wajahnya segar meski semalam belajar sampai larut. Begitu rumah sunyi, Ratna membereskan meja makan sambil terus menggumam dalam hati. "Ya Allah, terima kasih atas keluarga kecilku. Lindungilah mereka. Beri kami kebahagiaan selalu." Hari-hari Ratna dipenuhi aktivitas yang membuatnya merasa berguna. Dia punya usaha butik kecil yang dijalankan dari rumah, dibantu 2 karyawannya. Namun bila Nadia pulang, dia selalu menyempatkan diri berhenti bekerja agar bisa menyediakan camilan sore dan mendengar cerita anaknya. Baginya, Nadia adalah pusat dunia, sekaligus anugerah terindah yang menebus luka batin karena tak bisa melahirkan. Sore itu, Nadia pulang dengan wajah sumringah. Dia langsung memeluk Ratna yang sedang duduk di ruang tamu. "Emma, lihat ini deh. Nadia dapat peran utama untuk pentas akhir semester nanti," katanya sambil memperlihatkan lembar naskah. Ratna langsung ikut bersemangat. Dipeluknya gadis itu erat-erat. "Alhamdulillah, Mama bangga sekali sama kamu, Nak." Wajah Nadia memerah menahan haru. Di saat seperti ini, Ratna merasa ikatan mereka lebih dari sekadar ibu dan anak angkat. Rasanya darah mereka memang terhubung. Cinta mereka begitu tulus, tak ada bedanya dengan hubungan ibu kandung. Malamnya, setelah makan malam bersama, mereka menonton televisi di ruang keluarga. Bima duduk di sofa panjang sambil merangkul Ratna, sementara Nadia bersandar di kaki ibunya. Film keluarga yang mereka tonton membuat tawa meledak beberapa kali. Di akhir, Bima mengecup kening Ratna, lalu mengusap kepala Nadia. "Hidup kita sempurna ya," gumam Ratna setengah berbisik pada suaminya. Bima mengangguk kecil. "Iya, aku juga bersyukur banget punya kalian berdua." Mendengar itu, Nadia hanya menatap ke arah televisi dengan mata yang berbinar. Sekilas terlihat dia memandang Bima lebih lama dari biasanya, tapi Ratna sama sekali tak menyadarinya. Bagi Ratna, semua baik-baik saja.
Keluarga kecil mereka tidak punya celah. Beberapa minggu berjalan dalam suasana bahagia seperti itu. Rutinitas mengantar Nadia latihan teater, menyiapkan sarapan untuk Bima, mengurus butik, lalu menyambut Nadia pulang sekolah, semuanya berjalan dengan harmoni. Sesekali Bima mengajak mereka makan di luar, memilih restoran yang cozy dan menyajikan makanan kesukaan Nadia. Di salah satu malam akhir pekan, mereka makan di restoran Italia. Nadia memesan pasta seafood, sementara Bima memesan steak. Ratna hanya memesan salad dan sedikit pasta, lebih sibuk memperhatikan dua orang kesayangannya makan dengan lahap. Nadia tampak lebih cantik dari biasanya malam itu. Dia mengenakan dress warna biru muda yang Ratna belikan khusus untuknya. Rambutnya dibiarkan terurai, dihiasi jepit mutiara kecil di samping kanan. Senyum Nadia menebarkan aura bahagia, membuat beberapa pengunjung restoran bahkan menoleh padanya. Ratna menatap Nadia dengan rasa bangga. Anak mama ini cantiknya makin hari makin gak karuan. Nadia hanya tertawa malu, sementara Bima tersenyum mengangguk. Iya, nanti kalau sudah kuliah pasti makin banyak yang ngejar. Ah, Papa, sahut Nadia sambil mengerucutkan bibir, membuat keduanya tertawa. Ratna memegang tangan Nadia yang tergeletak di meja, meremasnya lembut. Pokoknya Mama sama Papa mau lihat kamu sukses, bahagia, dan nanti menikah dengan orang yang baik. Nadia mengangguk, menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. Iya, Mama. Nadia juga mau bahagiain Mama sama Papa. Sesampainya di rumah, Nadia langsung naik ke kamarnya. Bima dan Ratna duduk berdua di ruang tamu. Ratna bersandar pada bahu suaminya, merasa malam itu begitu sempurna. Aku senang lihat kalian begitu akrab, ujar Ratna pelan. Terima kasih ya, Mas, udah sayang sama Nadia seperti anak kandung kita sendiri. Bima mengusap punggung Ratna, lalu mengecup kepalanya. Jangan ngomong gitu. Nadia ya memang anak kita. Kita rawat dia dari kecil, mana mungkin aku beda-bedain. Ratna menghela napas panjang, menahan rasa haru yang menyesak di dadanya. Dalam hati, dia berdoa agar cinta mereka bertiga akan terus seperti ini. Rumah mereka kecil, tapi hangat. Hatinya penuh oleh rasa syukur, percaya bahwa Tuhan telah mengganti lukanya, kegagalan memiliki anak kandung, dengan kebahagiaan lain yang tak ternilai. Malam itu Ratna tidur lebih nyenyak dari biasanya, merasa pelukan suaminya begitu menenangkan. Dia tak pernah tahu bahwa di balik kehangatan itu, benih-benih yang akan menghancurkan hidupnya perlahan sedang tumbuh. Bahwa cinta yang dia banggakan justru kelak menjadi sumber luka terdalam yang bahkan sulit dia tutup seumur hidupnya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Nadia makin sibuk dengan latihan teaternya. Pentas akhir semester itu tampaknya benar-benar penting baginya. Setiap hari dia pulang lebih malam dari biasanya, wajahnya terlihat lelah namun tetap sumringah kalau bercerita tentang proses latihan. Ratna bahagia melihat antusiasme putrinya. Ia sering membuatkan bekal kecil, roti isi ayam, pastel hangat, kadang kotak buah potong, agar Nadia punya tenaga di sela latihannya. Nadia selalu menerima dengan peluk dan cium pipi hangat. Itu membuat hati Ratna terasa lunak, seolah semua usahanya terbayar lunas hanya dengan senyum Nadia. Namun belakangan, Ratna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Itu bermula dari cara pandang Bima pada Nadia. Biasanya, Bima memang menyayangi Nadia seperti anak sendiri. Tapi beberapa kali, Ratna menangkap tatapan Bima yang terlalu lama tertuju pada Nadia, seperti sedang mengagumi kecantikan seorang wanita dewasa, bukan sekadar anak gadisnya. Pernah suatu sore sepulang dari butik, Ratna mendapati Nadia sedang duduk di ruang tamu menonton televisi sambil mengenakan celana pendek dan kaos rumah tipis. Tak jauh darinya, Bima duduk di sofa lain. Saat itu pandangan Bima tampak terpaku pada paha putih Nadia yang tanpa sadar sedang diletakkan menyilang, membuat celana pendek itu agak naik. Nadia sama sekali tidak menyadari, sementara Bima langsung tersentak begitu Ratna muncul dari pintu. Oh, udah pulang? Ma, ujar Bima gugup, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan ke televisi. Ratna hanya tertawa kecil, menganggap mungkin Bima sedang melamun. Tapi entah kenapa perasaan ganjil itu mulai tumbuh di dadanya. Sejak saat itu, Ratna jadi lebih awas. Ia beberapa kali memergoki Bima yang diam-diam memperhatikan Nadia. Pernah juga suatu malam, saat mereka bertiga menonton film horor di ruang keluarga, Bima duduk terlalu dekat dengan Nadia.
Saat adegan menegangkan muncul, Nadia spontan menggenggam tangan Bima. Ratna hanya tersenyum melihatnya, tapi setelah itu dia melihat Bima tampak menahan napas, wajahnya seperti menanggung sesuatu yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, Ratna menceritakan keganjilan ini pada sahabatnya, Yuni, saat mereka minum kopi di kafe kecil langganan mereka. "Ah Rate, kamu tuh mikirnya terlalu jauh. Bima sayang sama Nadia kayak anaknya sendiri," kata Yuni menenangkan. "Mungkin kamu terlalu sensitif aja." Ratna menghela napas, mencoba menepis prasangka. "Iya, mungkin aku kebanyakan nonton sinetron," katanya lalu tertawa hambar. Tapi malam-malam berikutnya, perasaan itu muncul lagi. Suatu kali Ratna terbangun tengah malam untuk minum. Ketika melewati kamar Nadia yang pintunya sedikit terbuka, dia melihat cahaya layar ponsel memantul di wajah Nadia. Gadis itu tampak tersenyum malu-malu, jemarinya cepat mengetik sesuatu. Ratna mengetuk pintu pelan. "Belum tidur, sayang?" Nadia tersentak, buru-buru mematikan layar ponselnya. Iya Emma, baru mau tidur." Ratna hanya tersenyum lalu menutup pintu. Namun hatinya merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa dia teringat pada Bima yang beberapa hari ini juga sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat mereka makan malam bersama. Biasanya, Bima tidak suka mengutak-atik ponsel saat makan. "Ah sudahlah," gumam Ratna mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma kebetulan." Beberapa hari kemudian, tanda-tanda lain mulai muncul. Nadia makin sering berdandan meski hanya untuk kelatihan teater. Lipstiknya tipis, pipinya sedikit merona. Kalau Ratna memuji dia cantik, Nadia hanya terkikik dan cepat-cepat berlalu. Puncaknya terjadi saat Ratna tanpa sengaja memergoki Nadia sedang video call di teras belakang. Nadia tampak tergesa-gesa mematikan panggilan begitu menyadari kehadiran ibunya. "Siapa tadi, Nadia?" tanya Ratna, berusaha terdengar santai. "Oh, teman teater, Emma. Tadi ngomongin properti panggung," jawab Nadia cepat, wajahnya sedikit pucat. Ratna hanya mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Sejak itu Ratna diam-diam mulai memperhatikan. Beberapa kali ia melihat Nadia mendapat pesan yang membuat wajahnya merah padam. Nadia juga tampak semakin sering menyisir rambutnya, memilih pakaian yang agak ketat daripada biasanya. Suatu sore, Ratna memutuskan membereskan cucian kotor di kamar Nadia. Saat sedang merapikan lemari, dia menemukan secari kertas terlipat di laci pakaian dalam. Hatinya berdebar saat membaca tulisan tangan yang tidak asing. "Kamu cantik sekali malam itu. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." "B?" Ratna mematung. Matanya menatap huruf B di akhir tulisan itu dengan jantung berdebar keras. "B? Bima?" Tangannya gemetar. Dia ingin menyangkal. Bisa saja itu Budi, Bagas, atau siapa saja, tapi entah kenapa hatinya langsung menuduh suaminya sendiri. Ratna buru-buru menutup lemari, lalu kembali ke kamarnya dengan kepala pening. Sepanjang malam ia sulit tidur, matanya terus memandang ke arah Bima yang berbaring di sampingnya dengan tenang. Rasanya dada Ratna sesak, seperti dihimpit batu besar. Keesokan harinya, Ratna memutuskan mengecek ponsel Bima saat suaminya mandi. Dengan tangan gemetar, dia membuka pesan WhatsApp Bima. Namun semua riwayat percakapan dihapus bersih. Seolah tak pernah ada. Ratna merasa lebih gelisah lagi. Tak tahan, malamnya dia mencoba menanyai Nadia dengan nada hati-hati. Mereka duduk di ruang keluarga sambil menonton sinetron. "Nadia, sekarang lagi dekat sama siapa sih? Kok Mama lihat kamu sering senyum-senyum sendiri?" Nadia menoleh cepat, wajahnya tampak tegang sekejap sebelum kembali tersenyum. "Enggak kok, Ma. Nadia kan sibuk sama teater. Enggak sempet dekat sama siapa-siapa." Ratna hanya mengangguk pelan. Tapi jawaban Nadia terasa hambar, tidak meyakinkan. Hatinya semakin gelisah. Beberapa hari kemudian, kegelisahan Ratna mencapai puncaknya. Malam itu Bima pulang larut dengan alasan lembur. Nadia sudah sejak sore izin mau menginap di rumah teman teaternya untuk mempersiapkan properti panggung. Ratna duduk sendirian di ruang makan, menatap kursi-kursi kosong yang biasanya dipenuhi tawa. Hampir pukul 11 malam, Ratna memutuskan naik ke kamar. Namun saat akan mematikan lampu ruang tamu, dia mendengar suara mobil Bima berhenti di garasi. Lega, Ratna berjalan membuka pintu.
Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat Nadia turun dari mobil Bima, wajahnya seperti orang yang baru bangun tidur. Rambutnya berantakan, pipinya merah. Bima tampak gugup melihat Ratna berdiri di ambang pintu. Ma, ini tadi kebetulan Papa lewat dekat tempat latihan Nadia. Jadi Papa anterin sekalian. Ratna hanya diam mematung, matanya bergantian menatap suami dan anak angkatnya. Nadia menunduk, tangannya meremas ujung bajunya gelisah. Tanpa sepatah kata pun, Ratna masuk ke dalam rumah, meninggalkan Bima dan Nadia yang saling pandang canggung. Malam itu, Ratna menangis sendirian di kamar mandi. Air mata jatuh membasahi dasternya yang sudah kusut. Hatinya remuk, tapi belum punya keberanian untuk menerima dugaan terburuk. Besoknya, Ratna bangun dengan mata sembab. Dia berusaha bersikap biasa saja saat menyiapkan sarapan. Nadia hanya diam sepanjang makan, menunduk dalam-dalam. Bima pura-pura membaca koran, padahal korannya terbalik. Ketika Bima berangkat kerja, Ratna duduk sendiri di meja makan menatap piring-piring kosong. Suasana rumah yang dulu penuh canda tawa kini seperti neraka sunyi. Ada sesuatu yang hancur di dalam sana, dan Ratna belum tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, ia terus berdoa, "Ya Allah, kalau ini hanya prasangka, tunjukkan kebenarannya. Tapi kalau ini nyata, beri aku kekuatan untuk melewatinya." Hari-hari berikutnya terasa amat panjang bagi Ratna. Ia seperti berjalan di atas bara, menahan panas yang tak terlihat tapi perlahan membakar kulitnya hingga ke tulang. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini berubah sunyi. Nadia lebih sering mengurung diri di kamar, sementara Bima sibuk dengan pekerjaannya, atau pura-pura sibuk agar tak harus berlama-lama berbicara dengan Ratna. Setiap kali Ratna mencoba mengajak Nadia mengobrol, gadis itu hanya menjawab seperlunya lalu cepat-cepat kembali ke kamar. Ratna merindukan pelukan hangat anaknya, cerita-cerita polosnya tentang sekolah, atau rengekan manjanya saat minta dibelikan baju baru. Semua itu hilang, diganti kecanggungan dan sikap menghindar yang menusuk perasaan. Suatu malam, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Ratna menunggunya di ruang tamu dengan kopi yang sejak 1 jam lalu sudah dingin. Begitu Bima datang, wajahnya tampak terkejut melihat Ratna masih terjaga. "Loh, kok belum tidur, Emma?" tanya Bima sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. "Aku nunggu kamu, Mas," jawab Ratna lirih. Bima tersenyum tipis, lalu menghampiri dan mencium kening Ratna. Tapi sentuhan itu terasa dingin, hambar, tanpa getar seperti biasanya. Ratna memejamkan mata, berusaha menahan tangis yang mengambang di pelupuknya. Saat Bima mandi, Ratna memberanikan diri mengecek tas kerja suaminya. Tangannya gemetar membuka resleting tas kulit coklat itu. Isinya hanya dokumen kantor, beberapa kertas catatan meeting, dan sebuah dompet. Ratna membuka dompet Bima, menelusuri tiap kompartemennya. Hanya ada beberapa kartu nama, kartu debit, dan selembar foto kecil mereka bertiga yang sudah agak pudar. Ratna menghela napas, merasa sedikit lega sekaligus makin bingung. Ia berharap, atau lebih tepatnya takut, menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Begitu Bima selesai mandi, Ratna berpura-pura sedang menata bunga di vas. Bima menatapnya sekilas, lalu langsung naik ke kamar dengan ponsel yang tak lepas dari genggamannya. Malam itu, Ratna tidur dengan punggung menghadap Bima. Mereka sama-sama diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing, seakan ranjang yang dulu menjadi saksi cinta mereka kini berubah menjadi jurang tak berdasar. Pagi berikutnya, saat menyiapkan sarapan, Ratna memperhatikan Nadia yang duduk menunduk di meja makan. Gadis itu tampak pucat, matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. "Nadia sakit?" tanya Ratna lembut. Nadia terkejut, lalu cepat-cepat menggeleng. "Enggak, Ma, cuma capek aja." Latihan teaternya makin padat. Ratna menatap lekat wajah putrinya. Ada gurat kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Sebagai seorang ibu, Ratna bisa merasakannya. Tapi ia memilih diam, takut kata-katanya justru akan memecahkan tembok rapuh yang selama ini menahan air mata. Usai sarapan, Nadia pamit berangkat sekolah. Tak lama kemudian, Bima juga berangkat kerja. Ratna berdiri di depan jendela, menatap mobil suaminya yang perlahan menjauh. Perasaan tak nyaman makin menyesak dadanya. Seakan ada yang menjerat lehernya, membuat Ratna sulit bernapas lega.
Hari itu Ratna memutuskan untuk curhat lagi pada Yuni, sahabatnya. Mereka bertemu di butik milik Ratna, duduk di meja kecil dekat etalase sambil minum teh hangat. Yun, aku makin gak tenang. Nadia makin sering ngurung diri, Bima juga jadi dingin banget. Rasanya rumah ini kayak neraka, kata Ratna dengan suara bergetar. Yuni menggenggam tangan Ratna. Kamu jangan mikir yang enggak dulu, RAT. Tapi kalau kamu makin curiga, coba aja sewa orang untuk ngawasin. Siapa tahu cuma perasaan kamu. Ratna terdiam. Menyewa orang untuk menguntit suaminya? Itu terdengar gila. Tapi demi hatinya yang kian tersayat, ia mulai memikirkan cara itu. Setidaknya, kalau memang tak ada apa-apa, dia bisa kembali tidur nyenyak. 2 hari kemudian, Ratna diam-diam menghubungi seorang kenalan Yuni yang bekerja di jasa investigasi kecil. Namanya Pak Surya, pria parubaya dengan logat Jawa halus yang membuat Ratna merasa sedikit nyaman. Pak Surya menerima tugas itu dengan profesional. Ia tak bertanya macam-macam, hanya meminta foto Bima dan plat nomor mobilnya. Bu Ratna tenang saja. Saya dan tim akan awasi Pak Bima selama beberapa hari. Nanti kalau ada perkembangan, kami laporkan, ujar Pak Surya. Malam itu Ratna tidur dengan jantung berdegup kencang. Hatinya penuh doa agar semua ini hanya ketakutan berlebihan. Tapi setengah hatinya juga siap menghadapi kemungkinan paling buruk. Keesokan harinya, Ratna menjalani hari dengan gelisah. Tiap jam ia melirik ponselnya, berharap ada pesan masuk dari Pak Surya. Namun hingga sore tak ada kabar. Hingga menjelang malam, Pak Surya mengirim pesan singkat. Bu Ratna, mohon maaf. Hari ini kami belum melihat tanda mencurigakan. Pak Bima langsung ke kantor, lalu pulang tepat waktu. Ratna menahan napas lega. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Karena besoknya, pesan lain datang yang membuat seluruh tubuh Ratna bergetar. Bu Ratna, hari ini kami mengikuti Pak Bima. Setelah jam kantor, beliau menjemput seorang perempuan muda di dekat area sekolah. Lalu mereka makan di restoran cukup jauh dari rumah. Kami lampirkan fotonya. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka foto yang dikirim Pak Surya. Air matanya langsung mengalir. Terlihat jelas Bima duduk berhadapan dengan Nadia di restoran itu. Nadia tertawa, wajahnya terlihat malu-malu. Di foto lain, Bima meraih tangan Nadia di atas meja. Ratna menutup mulutnya, menahan isak yang terasa hendak meledak. Lututnya lemas. Ia terduduk di kursi ruang makan sambil menggenggam ponsel erat-erat, seakan jika dilepas maka seluruh hidupnya akan jatuh berkeping-keping di lantai. Malam itu, Ratna tak makan malam. Dia hanya duduk di ruang tamu menunggu keduanya pulang. Sekitar pukul 9, terdengar suara mobil Bima masuk garasi. Tak lama kemudian pintu terbuka. Nadia dan Bima masuk bersama, tampak canggung melihat Ratna duduk menatap mereka dengan mata merah. Kok belum tidur, Emma? Suara Bima terdengar bergetar. Ratna bangkit berdiri, menatap mereka bergantian. Nadia langsung menunduk, wajahnya pucat pasi. Ratna mencoba menahan gejolak dadanya yang terasa hendak meledak. Kalian pergi makan berdua? Tanya Ratna lirih, berusaha agar suaranya tidak pecah. Bima terdiam, lalu menghela napas panjang. Tadi kebetulan Papa lewat dekat sekolah Nadia, jadi sekalian ajak makan. Kan Papa sering begitu? Ratna hanya menatapnya kosong. Sering? Sejak kapan kalian sering makan berdua tanpa sepengetahuan Mama? Nadia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Air matanya mulai menetes. Ratna merasa dunia berputar, dadanya nyeri seperti dicabik pisau tumpul. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ratna melangkah naik ke kamar, meninggalkan Bima dan Nadia yang saling pandang dengan wajah panik. Malam itu Ratna mengurung diri, menangis dalam diam hingga matanya bengkak. Perasaan dikhianati mengirisnya begitu dalam, melebihi apapun yang pernah ia rasakan. Pagi berikutnya, suasana rumah makin dingin. Bima tampak serba kikuk, Nadia diam 1000 bahasa. Ratna hanya memasang wajah datar, menyembunyikan luka hatinya di balik kesibukan membuatkan bekal untuk Nadia. Namun dalam diam itu, Ratna memutuskan bahwa ia harus tahu kebenaran secara utuh, sejelas-jelasnya, meski itu akan menghabisi seluruh sisa harapannya. Siang harinya, Ratna menghubungi Pak Surya lagi,
meminta agar terus memantau gerak-gerik suami dan anak angkatnya. 2 hari kemudian, Pak Surya kembali melapor. Bu Ratna, sore ini Pak Bima kembali menjemput Nadia. Mereka pergi ke hotel di kawasan pusat kota. Kami sudah ambil foto saat mereka masuk lobi bersama. Saat membaca pesan itu, Ratna seperti disambar petir. Kepalanya pening, pandangannya gelap. Dengan tangan gemetar, ia membuka lampiran foto yang dikirim Pak Surya. Terlihat jelas Bima merangkul pundak Nadia saat berjalan memasuki hotel. Nadia menatap Bima dengan senyum tipis, seperti seorang kekasih. Tangis Ratna pecah. Ia terisak keras hingga tubuhnya terguncang. Dunia seolah runtuh, seisi rumah berputar, semua kenangan indah yang dulu dibanggakannya kini berubah menjadi luka yang menganga, menumpahkan darah tanpa henti. Malam itu Ratna tak bisa tidur. Dia duduk di tepi ranjang dengan ponsel berisi bukti-bukti perselingkuhan suaminya dan anak angkat yang ia sayangi lebih dari hidupnya sendiri. Dadanya nyeri seperti ditusuk ribuan jarum. Ia menatap bingkai foto keluarga di nakas, ada dia, Bima, dan Nadia sedang tersenyum bahagia dalam satu frame. Ratna memeluk foto itu sambil menangis, membiarkan seluruh air matanya membasahi kaca. Ya Allah, kenapa mereka? Kenapa harus orang-orang yang paling aku cintai? Malam itu Ratna duduk sendirian di ruang keluarga dengan kepala bersandar pada sandaran sofa. Ponselnya masih menggenggam erat bukti-bukti perselingkuhan suaminya dan anak angkatnya, Nadia. Tubuhnya lunglai, jiwanya terasa terhisap entah kemana. Sesekali tangisnya kembali pecah, lalu tertahan lagi oleh perih yang sudah terlalu dalam. Dia tak tahu sudah berapa lama duduk seperti itu. Jam dinding berdetak pelan, menambah sunyi yang kian menghimpit. Perutnya terasa kosong, tapi bahkan sekadar memikirkan makan pun membuatnya mual. Sekitar pukul 9 malam, terdengar suara mobil memasuki garasi. Ratna mengusap air matanya, mencoba menegakkan punggung. Dadanya berdebar tak keruan, seluruh ototnya tegang. Ia tahu, inilah saatnya. Pintu terbuka. Suara langkah kaki terdengar di koridor. Tak lama kemudian Bima muncul, diikuti Nadia yang berjalan di belakangnya. Kedua orang yang paling Ratna cintai di dunia itu terlihat terkejut melihat Ratna duduk menanti mereka. Wajah Nadia langsung pucat pasi, sementara Bima menatap Ratna dengan pandangan gugup. Kok belum tidur, Ma? Suara Bima berusaha terdengar santai, tapi terdengar jelas nada gelisah di sana. Ratna menatap keduanya dalam-dalam. Nafasnya pendek-pendek, hampir tercekat oleh gejolak emosi yang membuncah. Dek. Suara Ratna rendah tapi tajam, seperti bilah pisau yang mengiris kulit. Bima menelan ludah, lalu menarik Nadia duduk di sofa seberang Ratna. Nadia menggenggam ujung bajunya, menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar, seakan menahan tangis. Suasana hening beberapa saat. Ratna menatap mereka, mencoba mengumpulkan sisa tenaga agar bisa berkata-kata. Air matanya sudah mengering, menyisakan rasa perih yang membakar. Aku mau kalian jujur malam ini, Ratna akhirnya bersuara, suaranya serak. Aku sudah cukup menahan semua kebohongan kalian. Bima berdeham. Maksud Mama apa? Kita enggak? Ratna mengangkat ponsel dan menunjukkan foto-foto yang dikirim Pak Surya. Satu persatu foto itu dia geser, memperlihatkan gambar Bima merangkul Nadia di lobi hotel, memegang tangannya di restoran, hingga foto-foto mereka masuk ke hotel bersama. Nadia langsung menangis terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bima diam membeku. Rahangnya mengeras, wajahnya pucat. Aku mau dengar langsung dari mulut kalian, kata Ratna dengan suara pecah. Sejak kapan kalian menjalin hubungan ini? Sejak kapan kalian menghancurkan keluarga kita? Bima memijit pelipisnya, tak sanggup menatap Ratna. Sementara Nadia terisak keras, bahunya terguncang. Jawab aku, Bima. Ratna berteriak, amarahnya meledak menembus semua kesabarannya selama ini. Bima akhirnya mengangkat wajah. Ratna, ini enggak seperti yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang aku pikirkan. Ratna tertawa getir, air mata kembali tumpah. Kamu ketahuan masuk hotel sama Nadia, merangkul dia, menggenggam tangannya, masih berani bilang bukan seperti yang aku pikirkan. Nadia menurunkan tangannya, matanya sembab, air matanya terus mengalir. Hah? Mama maafin Nadia, Ma.
Suaranya nyaris tak terdengar. Ratna menatap Nadia dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada cinta, tapi bersamaan dengan itu muncul luka paling dalam yang pernah ia rasakan. Ini anak yang ia besarkan dengan penuh kasih, anak yang ia belikan gaun ulang tahun, yang ia suapi bubur saat sakit, yang ia peluk erat saat mimpi buruk. Dan kini, anak itu mengkhianatinya dengan cara paling menyakitkan. Sejak kapan? Ratna kembali bertanya, kali ini pada Nadia. Suaranya lelah, hampir pasrah. Sejak kapan kamu menjalin hubungan ini dengan Papa? Nadia menunduk, tangisnya pecah lagi. Baru beberapa bulan ini, Nadia? Nadia nggak ngerti kenapa bisa sejauh ini. Bima merangkul Nadia, mencoba menenangkannya. Pemandangan itu bagai pisau yang menusuk hati Ratna berkali-kali. Napasnya memburu, dadanya seperti dihantam batu. Kamu, Ratna menunjuk Bima dengan jari gemetar. Kamu tega melakukan ini sama aku? Sama anak kita? Kamu yang dulu paling semangat angkat Nadia dari panti asuhan, kamu yang ajarin dia naik sepeda, nganter dia lomba mewarnai. Kamu sekarang malah. Bima tertunduk, suaranya pelan, nyaris kalah dengan detak jam dinding. Aku, awalnya nggak ada maksud apa-apa. Tapi Nadia dewasa, dia cantik, perhatian. Aku merasa kamu makin sibuk dengan butik, makin jauh. Aku, kesepian, Ratna. Ratna menutup mulutnya, menahan isak. Lututnya lemas, nyaris terjatuh dari sofa. Jadi ini salah aku? Karena aku sibuk ngurus usaha kecil kita biar bisa bayar sekolah Nadia, biar kita tetap bisa makan enak, jalan-jalan? Kamu balas aku dengan tidur dengan anak kita sendiri. Ratna menatap Bima penuh benci. Kamu jahat. Kamu pengkhianat. Nadia bangkit, meraih tangan Ratna sambil menangis. Nadia mohon, Nadia nyesel. Nadia nggak tahu kenapa bisa sayang sama Papa lebih dari sekedar anak sama ayah. Nadia minta maaf. Ratna berdiri mendadak, menepis tangan Nadia. Jangan sentuh aku, teriaknya histeris. Nadia mundur sambil menangis semakin keras. Suasana ruang tamu hancur. Tangisan Nadia bergema bersama napas berat Ratna yang terisak. Bima menatap Ratna, matanya merah, tapi tak ada penyesalan yang tulus di sana. Yang ada hanya kekalahan, ketahuan. Jadi sekarang kalian mau apa? Tanya Ratna setelah berhasil meredam tangisnya. Suaranya rendah, berbahaya. Mau terus jalanin hubungan ini di belakangku? Mau menikah diam-diam? Mau tinggal di rumah ini bertiga pura-pura nggak terjadi apa-apa? Bima diam. Nadia hanya menutup wajahnya. Ratna menarik napas panjang. Tubuhnya bergetar menahan gemuruh amarah dan patah hati. Mulai malam ini, aku nggak mau lihat kalian berdua di rumah ini lagi. Silakan kalian pergi, jalani hubungan kotor kalian, tapi jangan di bawah atap yang sama dengan aku. Aku akan urus pengacara besok. Kita cerai, Bima. Bima terperanjat. Ratna, tunggu, kamu nggak bisa seenaknya. Ratna menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah Bima lihat sebelumnya. Kamu yang nggak bisa seenaknya. Kamu yang menghancurkan rumah tangga kita. Sekarang tanggung jawab dengan keputusanmu. Nadia merintih, berusaha memeluk Ratna. Mama jangan tinggalin Nadia, Nadia nyesel. Nadia mau semuanya balik kayak dulu. Ratna menatap gadis itu dengan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Kamu bukan anakku lagi, Nadia. Kamu sudah memilih. Kamu sudah menghancurkan semua yang kita punya. Mama nggak sanggup. Nadia terjatuh ke lantai, menangis meraung-raung. Ratna melangkah pergi ke kamarnya, menutup pintu keras-keras, lalu menguncinya. Di balik pintu itu ia terduduk lemas, memeluk lutut, menatap kosong ke depan. Suara isak Nadia dan panggilan lirih Bima terdengar dari luar pintu, memohon-mohon agar dibukakan. Tapi Ratna memekakkan telinga dengan telapak tangannya, menutup semua suara pengkhianatan itu. Di sana, dalam sunyi kamarnya, Ratna menangis hingga tubuhnya terguncang. Air matanya jatuh tak terbendung, seakan ingin membersihkan noda pengkhianatan yang sudah terlanjur membekas di seluruh hatinya. Keesokan paginya, Ratna mengemasi beberapa baju ke dalam koper. Tangannya gemetar setiap kali melihat foto-foto mereka bertiga yang terpajang di dinding.
Dengan hati yang hancur, ia menurunkan satu persatu bingkai itu, membungkusnya dengan kain, lalu menyimpannya ke dalam kardus yang akan ia tinggalkan. Ratna memutuskan untuk pindah sementara ke rumah orang tuanya di kota sebelah. Ia tak ingin tinggal satu atap lagi dengan dua orang yang telah merobek-robek hatinya. Sebelum beranjak pergi, ia berdiri di ruang tamu. Di situ Nadia duduk dengan wajah bengkak, menatap Ratna penuh harap. Bima berdiri di belakangnya, juga tampak kacau. Ratna hanya berkata pelan, "Jaga diri kalian. Semoga Tuhan mengampuni apa yang kalian lakukan." Lalu ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi, menutup pintu dengan pelan, tapi untuknya bunyi klik pintu itu terdengar seperti dentang palu terakhir yang memaku peti mati kenangan rumah tangganya. Sudah hampir 2 bulan Ratna meninggalkan rumah yang dulu dibangunnya penuh cinta bersama Bima. Kini ia tinggal di rumah orang tuanya di kota sebelah, mencoba menata ulang serpihan hidupnya yang berhamburan. Setiap hari ia memaksa dirinya untuk tetap sibuk. Membantu ibunya di dapur, mengurus taman kecil di halaman belakang, atau sekadar duduk membaca buku meski pikirannya sering mengembara ke masa lalu. Ibunya, Bu Sri, selalu berusaha menghibur. "Sabar, Nak. Semua ini sudah jalannya. Tuhan tidak tidur, apa yang mereka lakukan pasti ada balasannya." Ratna hanya mengangguk, meski hatinya masih penuh luka. Di malam hari, saat lampu kamar dimatikan, tangisnya kembali pecah. Ranjang tempat tidurnya terasa dingin, sunyi tanpa kehadiran Bima yang dulu setia memeluknya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Nadia muncul. Wajah polos gadis yang dulu ia ajari mengeja, yang ia belikan seragam pertama kali masuk sekolah, kini menatapnya dengan mata penuh dosa. Butik miliknya sempat terbengkalai selama beberapa minggu pertama. Namun dengan dorongan dari ibunya, Ratna akhirnya memutuskan kembali ke kota hanya untuk mengurus butiknya. Setiap pagi, ia menumpang travel selama 1 jam perjalanan ke kota, lalu pulang sore hari ke rumah orang tuanya. Itu satu-satunya cara agar pikirannya tidak terus dihantui pengkhianatan orang-orang terdekatnya. Di butik, Ratna berusaha tampil profesional. Ia tetap tersenyum melayani pelanggan, mengecek pesanan jahit, mengatur penataan etalase. Namun beberapa pegawainya melihat mata Ratna yang masih sembab, tatapannya kerap kosong saat menunggu pelanggan. Kadang kalau sedang lengang, ia masuk ke ruang kerjanya di belakang butik, lalu membenamkan wajah di kedua tangannya dan menangis. Rasa sakit itu belum mau pergi, sekeras apapun ia mencoba mengusirnya. Suatu siang, Yuni datang ke butik menemuinya. Sahabatnya itu membawakan makanan kesukaan Ratna, sate ayam dengan lontong. "Rate, kamu makin kurus aja. Kamu harus makan yang benar," kata Yuni sambil meletakkan bungkus sate di meja kerja Ratna. Ratna hanya tersenyum tipis. "Makasih ya, Yun. Kamu selalu perhatian sama aku." Yuni memegang tangan Ratna. "Aku nggak bisa bayangin gimana hancurnya kamu waktu semua itu terungkap. Kamu kuat banget, Rate. Aku bangga sama kamu." Air mata Ratna kembali menggenang. Ia menatap sahabatnya dengan getir. "Aku nggak tahu kuat atau enggak, Yun. Rasanya kayak cuma bertahan supaya bisa napas aja. Tiap malam aku masih kebayang Bima sama Nadia di hotel itu, dan aku nggak habis pikir, kok bisa mereka tega." Yuni menarik Ratna ke pelukannya. "Sabar, Rate. Luka kamu dalam banget. Tapi waktu akan bantu menyembuhkan." Beberapa minggu kemudian, Ratna akhirnya mengajukan gugatan cerai secara resmi lewat pengacara. Bima sempat mencoba menghubungi Ratna, menelpon berkali-kali, bahkan datang ke rumah orang tuanya. Tapi Ratna menolak bertemu. Hatinya sudah terlalu koyak untuk mendengar alasan atau rayuan penyesalan. Ia hanya ingin selesai. Nadia pun pernah datang ke butik, menunggu Ratna di depan pintu. Gadis itu tampak jauh lebih kurus, wajahnya pucat, matanya sembab. Begitu Ratna turun dari mobil, Nadia langsung menunduk dan menangis. "Mama, maafin Nadia, Nadia nyesel. Nadia nggak tahu kenapa bisa kayak gitu." Ratna hanya berdiri menatapnya. Ada bagian hatinya yang masih ingin memeluk anak itu, menenangkannya seperti dulu setiap Nadia jatuh atau sakit. Tapi luka yang ditorehkan Nadia terlalu dalam. Ratna hanya berkata lirih, "Mama doain kamu bahagia dengan pilihanmu, Nadia. Tapi biarkan Mama hidup tenang tanpa kalian."
Lalu Ratna masuk ke butiknya, meninggalkan Nadia yang terduduk di trotoar sambil memegangi dada dan terisak keras. Beberapa bulan berlalu. Perceraian Ratna dan Bima akhirnya resmi diputus pengadilan. Ratna menerima semua putusan tanpa banyak protes. Ia hanya ingin selesai. Rumah mereka dijual, hasilnya dibagi dua. Ratna mengambil bagiannya dan menggunakannya untuk memperluas butiknya, membuka cabang kecil di kota orang tuanya. Orang-orang sekitar banyak yang bergunjing. Ada yang bilang Ratna terlalu tega meninggalkan suaminya, ada juga yang menatapnya iba. Tapi Ratna tak peduli. Hanya ia yang tahu betapa remuk hatinya. Hanya ia yang tahu seperti apa rasanya dikhianati oleh dua orang yang paling dia cintai. Suatu hari, saat Ratna sedang memeriksa stok kain di cabang butik barunya, Yuni datang lagi membawa kabar. Dengan wajah hati-hati, Yuni berkata, "Rat, kamu udah dengar kabar tentang Bima sama Nadia?" Ratna menoleh pelan, menahan napas. "Kabar apa?" Katanya, "Mereka sekarang tinggal serumah. Nggak tahu pasti udah nikah atau belum, tapi orang-orang lihat Nadia sering belanja bareng Bima. Tapi, mereka juga sering ribut," katanya. Ratna diam beberapa saat. Dulu mungkin kabar ini akan membuatnya kembali menangis sejadi-jadinya. Tapi sekarang hanya ada rasa perih yang sudah tak meneteskan air mata. Luka itu sudah terlalu sering terbuka sampai Ratna hanya bisa diam menanggungnya. Mungkin itu jalan hidup mereka? Ratna akhirnya berkata pelan. "Aku cuma berharap Tuhan membukakan hati mereka. Biar mereka nggak terus hidup dalam dosa." Yuni menghela napas panjang lalu menggenggam tangan Ratna. "Kamu hebat, Rat. Kalau aku mungkin udah gila." Ratna tersenyum samar. "Aku juga sering merasa mau gila, Yun. Tapi aku harus terus hidup. Harus terus jalan." Malamnya, di kamarnya yang baru di rumah orang tua, Ratna menatap langit-langit dengan hati kosong. Semua kenangan bersama Bima, awal pernikahan mereka yang penuh tawa, saat menggendong Nadia kecil pulang dari panti asuhan, liburan pertama ke pantai, kini hanya tinggal bayangan kelabu yang menyesakkan dada. Ia teringat lagi wajah Nadia waktu kecil. Nadia pernah bertanya dengan mata bulatnya, Mama sayang sama Nadia enggak?" Dan waktu itu Ratna menjawab sambil mencium keningnya, "Mama sayang sama Nadia lebih dari apapun di dunia ini." Ingat itu, air mata Ratna menetes lagi. Bukan hanya karena cinta Bima yang hancur, tapi juga karena cinta seorang ibu pada anak yang telah mematahkan hatinya sedalam-dalamnya. Tapi di tengah semua luka itu, perlahan Ratna belajar bangkit. Setiap pagi ia tetap bangun, tetap berdandan rapi, tetap datang ke butik dan melayani pelanggan dengan senyum terbaik. Ia tahu satu-satunya cara menyembuhkan hati adalah terus berjalan. Luka ini mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh, tapi Ratna mulai bisa menerima bahwa ini takdirnya, dan ia harus belajar merelakan. Sesekali malam masih datang membawa mimpi buruk. Ratna terbangun dengan nafas terengah-engah, dadanya sesak. Tapi ia akan duduk di ranjang, mengusap dada sendiri sambil berbisik, "Aku kuat. Aku akan baik-baik saja." Sudah hampir setahun berlalu sejak Ratna meninggalkan rumah yang dibangunnya bersama Bima. Perlahan tapi pasti, hidupnya mulai memiliki ritme baru. Luka itu masih ada, kadang terasa nyeri tiba-tiba di saat-saat tak terduga, tapi tidak lagi membuatnya limbung seperti dulu. Setiap pagi Ratna bangun sebelum subuh. Ia menyiapkan sarapan untuk kedua orang tuanya, lalu merapikan taman kecil di samping rumah. Sesekali ia menyirami bunga kenanga yang tumbuh merambat di pagar, dan menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ada damai yang perlahan mengalir, meski samar-samar masih terasa ada bagian jiwanya yang hilang. Butik miliknya kini berkembang cukup pesat. Cabang di kota orang tuanya mulai ramai pelanggan, kebanyakan ibu-ibu pejabat daerah yang memesan kebaya modern atau dress pesta. Ratna jadi lebih sibuk. Ia sering lembur bersama para pegawainya, memeriksa hasil jahitan, memilih payet, memastikan semua rapi sebelum dikirim. Kesibukan ini entah bagaimana menjadi penolong terbesar dalam penyembuhan lukanya. Setiap kali ia tenggelam dalam tumpukan kain, jarum pentul, dan desain gaun, untuk sesaat hatinya lupa pada kenangan pahit bersama Bima dan Nadia. Suatu sore, saat butik hampir tutup, datang seorang pria paruh baya berpenampilan rapi. Wajahnya ramah, mengenakan kemeja biru muda.
Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi, seorang konsultan properti yang kantornya tak jauh dari butik Ratna. Bu Ratna, saya sering lihat ibu dari luar toko ini. Saya kagum butik ibu selalu ramai. Kebetulan kantor kami mau bikin acara gathering, butuh baju batik seragam untuk staf wanita. Apa bisa dibantu? Tanyanya dengan senyum sopan. Ratna mengangguk, lalu duduk bersama Pak Hadi di meja depan butik. Mereka berbicara soal model, pilihan kain, jadwal pengukuran. Percakapan itu panjang, tapi menyenangkan. Ada tawa ringan saat Pak Hadi bercerita tentang kelucuan stafnya yang belum pernah pakai batik formal. Saat Pak Hadi pamit, Ratna baru menyadari betapa ia merasa lebih ringan hari itu. Sudah lama sekali tak ada pria lain yang membuatnya bisa tertawa dalam obrolan yang wajar, tanpa beban masa lalu yang kelam. Malamnya Ratna termenung di kamar. Hatinya bergetar aneh, bukan karena cinta, tetapi mungkin karena pertama kali dalam waktu lama ia merasa dihargai sebagai perempuan, bukan hanya sebagai istri yang dikhianati atau ibu yang ditikam dari belakang. Hari-hari berikutnya, Pak Hadi beberapa kali datang ke butik membawa pegawainya untuk diukur. Setiap datang, Pak Hadi selalu ramah, menanyakan kabar Ratna, bahkan sesekali membawa oleh-oleh kecil seperti donat atau roti pisang. Ratna menyambutnya dengan sopan, tapi tetap menjaga jarak. Ia tahu dirinya belum siap membuka hati, luka itu masih terlalu baru meski sudah setahun lewat. Namun setiap kali Pak Hadi pulang, Ratna merasa ada ruang kecil dalam hatinya yang mulai berangsur pulih. Seolah luka itu, meski belum hilang, mulai dibalut dengan harapan baru bahwa tidak semua laki-laki akan mengkhianati seperti Bima. Di tengah usahanya menata hati, kabar tentang Bima dan Nadia sesekali masih sampai ke telinganya. Entah lewat Yuni, atau pegawai butiknya di kota yang lama. Bu Ratna tahu nggak, Pak Bima sekarang jarang kelihatan di restoran tempat dia dulu sering ngadain meeting? Katanya bisnisnya lagi seret, ujar salah satu pegawainya, Sari, saat membantu mengepak baju pesanan. Ratna hanya mengangguk. Dalam hatinya ada sedikit getir. Dahulu Bima bangga sekali mengajak Ratna makan di tempat-tempat mahal, memamerkan kemesraan mereka di depan kliennya. Kini, kabarnya Bima mulai ditinggal investor, proyek-proyeknya mandet. Lalu kabar lain datang dari Yuni. Suatu malam, Yuni menelpon Ratna dengan suara yang ragu. "Rate, aku barusan ketemu teman lama kita, dan dia cerita kalau Nadia ternyata hamil waktu masih sama Bima. Tapi nggak lama setelah melahirkan, mereka pisah rumah. Nggak jelas kenapa, mungkin karena sering ribut." Ratna terdiam. Lama sekali sebelum akhirnya ia menjawab, "Ya Allah." Bayangan Nadia saat masih kecil, saat memanggilnya, "Mama," dengan manja, tiba-tiba memenuhi kepala Ratna. Hatinya kembali ngilu. Rasanya berat. Membayangkan anak itu kini menanggung beban hidup yang jauh lebih berat daripada yang pernah Ratna bayangkan untuknya. Namun Ratna memilih tidak bertanya lebih jauh. Ia tak ingin menyeret dirinya kembali ke pusaran luka yang sudah setahun coba ia tutup. Biar saja, pikirnya, semua sudah menjadi pilihan mereka. Hidup akan berjalan sesuai jalannya masing-masing. Malam itu Ratna menangis lagi, tapi tangisnya berbeda. Bukan karena kehilangan cinta Bima, tapi lebih karena kehilangan anak yang dulu begitu ia cintai. Ratna memeluk bantal erat-erat, membisikkan doa, "Ya Allah, jaga Nadia. Meski dia sudah tak lagi jadi anakku, aku tetap ingin dia bahagia." Waktu terus berjalan. Beberapa bulan berikutnya, Pak Hadi makin sering datang ke butik. Setelah proyek seragam batik selesai, Pak Hadi tetap kadang mampir hanya untuk membeli baju jadi atau mengantar istrinya belanja. Ya, istrinya. Ratna baru tahu kemudian bahwa Pak Hadi sudah lama menikah dan punya 2 anak kuliah. Tapi justru itu membuat Ratna merasa nyaman. Tak ada tekanan, tak ada godaan asmara yang bisa menjerumuskannya lagi pada sakit hati baru. Hubungan mereka sekadar relasi pertemanan dewasa yang sehat. Pak Hadi hormat padanya, dan Ratna bisa belajar lagi menghargai keberadaan pria tanpa rasa takut dikhianati. Suatu sore Pak Hadi sempat berkata sambil tersenyum, "Bu Ratna orangnya kuat ya. Saya sering lihat ibu selalu ceria padahal kata orang ibu habis ngalamin cobaan berat. Ibu hebat. Saya doakan semoga ibu selalu bahagia." Ratna tertegun. Hatinya hangat. Dalam kesunyian malam, ia memikirkan kata-kata itu. Semoga ibu selalu bahagia.
Rasanya sudah lama sekali tak ada orang yang mendoakannya begitu, dengan tulus tanpa pamrih. Beberapa minggu kemudian, Ratna menerima undangan acara kecil ulang tahun cucu Pak Hadi. Ia sempat ragu, tapi akhirnya datang juga. Di sana, ia disambut hangat oleh istri Pak Hadi. Mereka berbincang ringan soal bunga, soal resep masakan, soal perkembangan butik Ratna. Pulang dari sana, Ratna merasa seperti mendapat keluarga baru, keluarga normal yang tidak terlibat dusta dan pengkhianatan. Suatu malam di kamarnya, Ratna duduk di tepi ranjang sambil menatap cermin. Ia melihat wajahnya yang mulai menua, ada garis-garis halus di ujung matanya, pipinya tidak setegas dulu. Tapi tatapan matanya kini berbeda. Bukan lagi tatapan seorang istri yang dikhianati, atau ibu yang patah hati. Di sana ada cahaya kecil, tanda Ratna mulai berdamai dengan luka lamanya. Ia mengambil buku catatan harian, lalu menulis. Aku tidak tahu bagaimana luka ini akan sembuh sepenuhnya. Mungkin tidak akan pernah. Tapi hari ini aku bisa tertawa lagi. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah 2 tahun berlalu sejak hari di mana Ratna meninggalkan rumah yang dulu dibangunnya dengan Bima. Musim hujan sudah berganti kemarau beberapa kali, namun hati Ratna baru benar-benar terasa mengering setelah sekian lama basah oleh air mata. Kini, hidup Ratna berjalan dalam ketenangan yang sederhana. Butiknya terus berkembang. Cabang keduanya sudah ramai pelanggan, bahkan ia mulai merancang untuk membuka satu lagi di kota sebelah. Kesibukan itu membuat hari-harinya padat, sekaligus menjadi obat paling mujarab menepis sepi dan kenangan pahit. Hubungan Ratna dengan keluarganya pun membaik. Ia merasa lebih dekat dengan orang tuanya sekarang. Setiap malam, ia menemani ibunya menonton sinetron kesayangan, lalu mengobrol tentang hal-hal ringan sampai mengantuk. Ayahnya sering duduk di teras membaca koran sambil menunggu Ratna pulang dari butik. Kehangatan rumah kecil itu perlahan mengganti kehampaan yang dulu selalu ia rasakan. Suatu pagi yang cerah, Ratna tengah menyapu halaman ketika sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang pria pengantar paket turun sambil membawa sebuah kotak karton sedang. Bu Ratna ya? Ini ada paket atas nama ibu. Ratna mengangguk heran, menandatangani bukti terima lalu membawa paket itu ke ruang tamu. Begitu dibuka, di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil berukir, tampak antik. Ada juga surat dalam amplop putih polos. Jantung Ratna berdegup aneh. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan di dalamnya ia kenali betul. Itu tulisan Nadia. Mama Ratna? Jika surat ini sampai, berarti Mama sudah mau membaca pesan dari anak yang paling Mama benci saat ini. Aku tahu aku tak pantas memanggil Mama lagi, tapi izinkan sekali ini saja. Aku sedang sakit, Ma. Dokter bilang penyakitku sulit untuk ditangani karena telat terdeteksi. Aku hanya ingin minta maaf untuk semua dosa yang sudah kulakukan pada Mama. Kalau waktu bisa diputar, aku akan memilih tetap jadi anak Mama saja, tidak pernah menuruti perasaan bodohku pada Papa Bima. Aku menyesal, Ma. Sangat menyesal. Di kotak itu, ada gelang kecil yang dulu Mama belikan saat aku ulang tahun ke-12. Aku simpan terus, bahkan saat pindah rumah sama Papa Bima. Sekarang aku kembalikan. Simpan saja kenangan saat Mama masih mau memeluk aku tanpa benci. Semoga Mama mau memaafkan aku. Kalau Mama tidak mau, aku juga mengerti. Tapi paling tidak, Mama tahu bahwa aku menyesal seumur hidup. Nadia. Air mata Ratna langsung tumpah, membasahi surat itu. Tangannya meraba kotak kayu yang saat dibuka berisi gelang perak kecil dengan liontin berbentuk hati. Kenangan tentang hari ulang tahun Nadia ke-12 menyeruak, saat itu Ratna memeluk Nadia erat-erat, berjanji akan selalu menjaganya. Janji itu tak pernah ia sangka akan pecah dengan cara yang begitu menyakitkan. Ratna memeluk kotak itu, menangis sampai tubuhnya bergetar. Di saat yang sama, ada bagian hatinya yang tiba-tiba longgar. Seperti tali yang lama menjerat kini perlahan lepas. Luka itu masih ada, tapi rasa benci yang bertahun-tahun memenuhi dadanya mulai meleleh, diganti rasa iba dan kasih sayang seorang ibu yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah itu, Yuni datang ke butik dengan wajah muram. Ia menatap Ratna lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Rat, Nadia sudah nggak ada?" Ratna tercekat. Tenggorokannya langsung terasa kering, dadanya nyeri seperti ditusuk.
Dia meninggal minggu lalu. RAT. Aku juga baru dapat kabar dari teman yang kebetulan masih komunikasi sama tetangganya Nadia. Katanya Bima yang ngurus semua, tapi dia sekarang juga kabarnya stres berat, usahanya bangkrut total. Ratna menutup wajahnya. Air matanya mengalir tanpa suara. Dalam hatinya berkecamuk penyesalan yang tak terlukiskan. Ia menyesal tak sempat menengok Nadia, tak sempat memeluknya terakhir kali, tak sempat mengucapkan betapa sebenarnya ia tetap menyayanginya meski semua kesalahan itu terjadi. Yuni memeluk Ratna, menepuk-nepuk punggungnya. Kamu udah melakukan yang terbaik, RAT. Kadang hidup memang kejam sama kita. Malam itu Ratna duduk di tepi ranjang sambil memeluk kotak kayu berisi gelang Nadia. Ia menatap foto masa lalu yang pernah disimpannya kembali, foto bertiga di pantai. Nadia tersenyum ceria duduk di pundak Bima, sementara Ratna berdiri di samping mereka dengan wajah penuh bahagia. Ratna menarik napas panjang. Nadia, Mama maafin kamu. Kamu tetap anak Mama, selamanya. Pergilah tenang ya, Nak. Doa itu meluncur dari bibirnya dengan lirih, tapi terasa sangat tulus. Ada kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semua luka itu terbuka, Ratna bisa benar-benar melepas. Beberapa bulan kemudian, hidup Ratna berjalan lebih ringan. Butiknya makin ramai, orang tuanya sehat, hubungannya dengan karyawan-karyawan butik makin hangat. Sesekali ia diundang makan bersama keluarga Pak Hadi, dan mereka memperlakukannya seperti saudara sendiri. Pak Hadi pernah bilang padanya saat mengantar pulang, Bu Ratna harus percaya, setelah badai pasti ada pelangi. Hidup enggak akan terus-terusan gelap. Ratna hanya tersenyum. Dalam hati, ia membisikkan amin pelan-pelan. Suatu sore, Ratna duduk di teras rumah orang tuanya menatap langit jingga. Burung-burung kecil beterbangan pulang ke sarang. Angin sore menampar wajahnya lembut. Ratna memejamkan mata, membiarkan angin itu menyapu air mata kecil yang tiba-tiba menetes. Tapi kali ini bukan tangis kesakitan. Tangis ini adalah lega. Tangis ini adalah tanda bahwa hatinya mulai benar-benar sembuh. Dalam batin ia berbisik, aku sudah memaafkan semuanya. Bahkan meski tak bisa melupakan, aku memilih berdamai. Beberapa minggu setelah itu, Ratna meresmikan cabang ketiga butik miliknya. Peresmian itu kecil saja, hanya dihadiri orang tua, Yuni, dan beberapa pelanggan setia. Tapi bagi Ratna itu terasa seperti simbol dari hidup barunya. Hidup yang ia bangun sendiri dari reruntuhan. Hidup yang meski penuh luka, tetap berdiri tegar. Usai acara, Ratna memandang butik barunya dengan dada lapang. Terima kasih, ya Allah. Kau beri aku kekuatan sampai di titik ini, bisiknya. Malam harinya, Ratna menulis lagi di buku hariannya. Tangannya bergerak pelan, tapi mantap. Hari ini aku benar-benar merasa bahagia. Bukan karena sudah lupa dengan luka lama, tapi karena aku memilih memeluk hidupku dengan semua cacatnya. Terima kasih Bima, terima kasih Nadia. Kalian pernah membuatku terluka sedalam ini, tapi juga mengajarkanku arti sabar, ikhlas, dan bagaimana mencintai diri sendiri lagi setelah dihancurkan. Aku tak lagi berharap apa-apa, hanya ingin terus berjalan, menikmati hari, mensyukuri yang tersisa. Mungkin inilah bentuk bahagia yang sebenarnya. Ratna menutup buku itu, lalu menatap bayangannya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang lebih dewasa, lebih kuat, dan meski tak utuh seperti dulu, ia kini memiliki kebahagiaan dengan definisi baru. Kebahagiaan yang tak lagi menggantung pada orang lain. Beberapa bulan kemudian, Ratna menerima undangan pernikahan Pak Hadi dengan istrinya yang memperbarui janji nikah di usia ke-30 tahun pernikahan mereka. Mereka meminta Ratna membantu membuatkan kebaya khusus. Ratna merasa terharu, ia merasa telah benar-benar menjadi bagian keluarga mereka. Di acara itu, saat melihat pasangan itu saling bertukar janji, Ratna tersenyum. Tak ada lagi rasa iri atau sedih. Ia hanya bahagia melihat cinta orang lain bisa bertahan. Dalam hati, ia berdoa, semoga kalau ada kehidupan berikutnya, Tuhan beri aku cinta yang setia hingga akhir. Malam itu, Ratna pulang ke rumah orang tuanya, duduk di teras menatap bintang-bintang. Udara dingin, tapi hatinya hangat. Ia mengusap dada, merasa ada ruang luas yang dulu penuh luka kini berisi rasa syukur.
Ratna menutup mata, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Dalam diam, ia mengucap terima kasih pada Tuhan, untuk semua sakit, semua air mata, semua kehilangan. Karena semua itu telah membawanya ke titik ini. Titik di mana Ratna bisa benar-benar menerima hidupnya, dengan semua retaknya, tapi tetap utuh dalam dirinya sendiri.